Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari PT E01. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 2 pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu materinya itu mengenai gejala jiwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku pada manusia. Perilaku manusia akan lebih mudah dipahami jika kita juga memahami proses mental yang mendasari perilaku tersebut. Demikian juga kita akan lebih mudah memahami perilaku siswa jika kita memahami proses mental yang mendasari perilaku siswa tersebut. Mengingat pentingnya pemahaman tentang proses mental tersebut, maka dalam bab ini akan dijelaskan beberapa aktivitas atau proses mental yang umum terjadi pada manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Proses mental juga disebut dengan gejala jiwa. Alam tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pengamatan. Pengamatan merupakan usaha manusia untuk mengenal dunia nyata, baik mengenai dirinya sendiri maupun dunia sekitar maupun di mana dia berada, dengan cara melihatnya, mendengarnya, membaunya, merabanya atau mengecapnya. Cara mengenal objek tersebut disebut dengan mengamati, sedangkan melihat, mendengar dan seterusnya itu merupakan modalitas pengamatan. Sedangkan yang kedua yaitu tanggapan. Tanggapan didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Sedangkan yang ketiga yaitu fantasi. Fantasi didefinisikan sebagai kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama atau sesuai dengan benda-benda yang ada. Yang keempat yaitu perhatian. Perhatian didefinisikan sebagai pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Yang kelima adalah ingatan. Segala macam belajar melibatkan ingatan. Jika individu tidak dapat mengingat apapun mengenai pengalamannya, dia tidak akan dapat belajar apa-apa. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan pengalaman dengan masa lampau. Yang keenam yaitu berpikir. Keberhasilan terbesar dari spesies manusia adalah kemampuannya untuk mempunyai pemikiran yang kompleks. Berpikir meliputi sejumlah besar kegiatan mental. Individu berpikir ketika sedang merencanakan liburan, menulis surat, memutuskan bahan makanan yang dibutuhkan, atau ketika sedang cemas memikirkan teman yang sakit. Berpikir membutuhkan kemampuan untuk membayangkan atau menggambarkan benda dan peristiwa yang secara fisik tidak ada. Proses berpikir terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, berpikir adalah aktivitas kognitif yang terjadi di dalam mental atau pikiran seseorang, tidak tampak tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang nampak. Yang kedua, berpikir merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. Yang keempat, berpikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah atau diarahkan menuju pada pemecahan masalah. Yang ketujuh yaitu intelijensi. Intelijensi merupakan masalah yang banyak dibahas orang sejak lama. Walaupun ada pergeseran pandangan dalam masalah ini, tetapi pada umumnya orang berpendapat bahwa intelijensi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar seseorang. Menurut Sperman, intelijensi mengandung 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor G. Intelijensi mengandung 2 faktor. Yang pertama, faktor G merupakan faktor yang mendasari semua tingkah laku orang. Jadi dalam setiap tingkah laku terdapat faktor G yang sama. Dan yang kedua yaitu faktor S, merupakan faktor yang berfungsi pada tingkah laku khusus. Jadi di dalam tingkah laku yang berbeda akan terdapat faktor X yang berbeda, namun faktor G yang sama. Teori faktor lain dikemukakan oleh Sternberg yang mengembangkan teori of intelligence. Menurut Sternberg, terdapat 3 elemen dalam intelijensi. Yang pertama, komponen, merupakan kemampuan untuk berpikir abstrak, memproses informasi, serta menentukan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, eksperiental, merupakan kemampuan belajar dari pengalaman sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas familiar secara efisien. Yang ketiga, kontekstual, merupakan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan memecahkan masalah pada situasi khusus, sering disebut sebagai intelijensi praktis. Keragaman individu. Faktor-faktor apakah yang menentukan perbedaan belajar dan pembelajaran siswa?
Pertanyaan ini adalah pertanyaan dari debat psikologi klasik yang sukar terjawab hingga kini. Debat yang berkepanjangan dan tidak pernah selesai dalam sejarah psikologi, khususnya psikologi pendidikan, adalah menjawab faktor apakah yang berpengaruh atau yang dominan dalam menentukan karakteristik manusia, faktor herediter atau faktor lingkungan. Masalah ini biasanya dikenal dengan kontroversi antara dengan nature and nurture. Nature merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan herediter dan nurture merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan lingkungan. Dan di dalamnya terbagi menjadi yang pertama pandangan kaum hereditarian. Kaum hereditarian yang amat mengagumi faktor nature berpendapat bahwa seluruh sifat-sifat psikologis manusia itu secara turun-temurun dapat dipindahkan langsung melalui gena-gena yang dibawa dari. Lain lagi pandangan mengenai kaum environmentalis dari pakar yang menganut paham dominasi lingkungan atau disebut dengan environmentalis ini menentang paham hereditarian, termasuk penemuan Goddard. Pandangan environmentalis didasarkan pada paham yang dikemukakan oleh filosof Inggris John Locke, bahwa pada awalnya jiwa dan kehidupan mental itu bersih dan kosong. Pengalamanlah yang membentuk dan mengukirnya. Bayi adalah sugeng tanah yang bersih seperti lilin yang dapat dicetak, dibentuk, dan diukir oleh seniman yang utamanya, yaitu lingkungan. Dan yang selanjutnya itu bukti-bukti dari hasil penelitian. Perbedaan IQ anak adalah fungsi dan perbedaan dalam faktor hereditarias dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pandangan kaum modern. Menurut pandangan modern, penyesalan terhadap konflik yang berkepanjangan antara paham nature dan nurture ini sesungguhnya tidak perlu dijawab karena memang tidak ada manfaatnya. Yang selanjutnya itu guru memerlukan wawasan yang luas. Guru sangat perlu mengenal dan mengetahui isu konflik antara nature dan nurture ini. Mengapa? Tujuan dan peranan guru adalah mendidik siswa sebagaimana adanya pengetahuan tentang kontroversi nature and nurture. Ini diperlukan untuk membuka dan memperluas wawasan sebagai seorang guru yang profesional. Yang selanjutnya yaitu tipologi kepribadian sehat. Ahli-ahli psikologi semakin kritis terhadap tradisi ini karena mereka percaya bahwa behaviorisme dan psikoanalis memberikan pandangan yang terbatas terhadap kodrat manusia, yang dimana terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang yang matang atau model Alport. Alport merupakan salah satu seorang ahli psikologi yang pertama di Amerika memusatkan perhatian pada kepribadian yang sehat daripada kepribadian neurotis, dan terbagi lagi menjadi perluasan diri dan hubungan diri yang hangat dengan orang-orang lain. Alport membedakan dua macam tipe, yaitu kapasitas untuk keintiman, kapasitas untuk perasaan terharu, keamanan emosional, persepsi realistis, dan keterampilan tugas, pemahaman diri. Baik, itulah saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.